Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Vita yang telah memberikan waktu atau luangnya untuk saya wawancara berkaitan tentang kegiatan PPG saya di Universitas Siakuala. Nah, ini berhubungan tentang identifikasi masalah atau lebih mendalami tentang eksplorasi masalah yang ada di kelas. Ya. Baik, yang pertanyaan pertama yaitu berkaitan tentang apakah guru sudah memahami tentang pembelajaran inovatif Ibu Vita? Menurut saya Pak Isandri, guru sudah di sini, khususnya di sini ya, sudah memahami pembelajaran inovatif ya. Contohnya saya seperti saya ini bidang saya kan di olahraga nih. Jadi pembelajaran inovatif saya itu pertama misal saya membuat media pembelajaran sendiri, terus saya upload di YouTube, terus saya berikan pada siswa saya. Misalnya kayak menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah nih. Jadi saya membuat video pembelajaran tadi tersebut tadi saya buat sendiri, saya sebagai role model tadi. Berupa masalah tadi ada yang video pembelajaran yang benar dan salah. Jadi mereka tuh bisa berpikir kreatif tadi seperti itu Pak. Berarti di sekolah ini sudah sebagian besar ya? Sudah sebagian besar Pak. Memahami pembelajaran inovatif. Ya. Oke. Pertanyaan kedua. Ini berkaitan tentang pembelajaran inovatif tadi. Apa kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran inovatif bagi guru yang belum menerapkan pembelajaran inovatif ini? Mungkin dari sini Pak, karena kan kita kan tidak semuanya yang sudah menggunakan IT Pak ya. Jadi kadang guru juga sudah yang guru sudah senior mungkinan ya, mungkin mereka biasa belajar yang sudah biasa dilakukan untuk merubah paradigma mereka tadi, untuk membuat mereka inovatif kurang bisa Pak. Tapi kita dibantu kan Pak, kita sering bantu. Tapi dari saran bantuan juga juga bisa mereka mencoba mencari inovatif tadi. Tapi memang khususnya itu Pak, khususnya tadi kita tadi kan dari inovatif tadi kan guru yang mungkin sudah merasa tua tadi ya karena sudah nggak bisa tadi kan ya mungkin dari media pembelajaran, jangan media pembelajaran Pak, mungkin dari pakar pembelajaran. Dari pakar pembelajaran juga kan kita sudah berbeda sekarang kan. Waktu kita pakai kurikulum merdeka kan kita sudah ada pembelajaran berbeda juga. Jadi dari setelah kita saling guru saling membantu. Mungkin dari usia juga Pak ya, karena mungkin sudah lelah, bukan lelah sih, mungkin mereka sudah merasa entah kita sudah pensiun jadi kan tanggung Kak. Tapi kita sebagai guru, sebagai rekan kita membantu mereka Pak, seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga, apakah di sekolah ini guru sudah cukup baik menggunakan pembelajaran berbasis TIK? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah guru di sini sudah cukup baik Pak menggunakan IT Pak. Karena kami rata-rata di guru SD 02 ini sudah menggunakan laptop, sudah menggunakan Infocus. Walaupun memang masih ada guru-guru juga yang belum bisa, tapi kita belajar sama-sama, kita ajarin nih bagaimana cara menggunakan laptop, bagaimana cara menggunakan Infocus. Dan alhamdulillah sudah cukup baik dan sudah hampir seluruhnya sudah bisa menggunakan IT. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui tidak kalau mengenai berbasis hot dan lots? Oh ya, high order skill ya. Ya. Oh ya, baik Pak. Sudah mengetahui ya, sudah mengetahui misalnya dari pembelajaran kan kalau itu kan ada C1 sampai C7 ya tahapannya ya. Nah ya, jadi kan C4-nya. Kalau seperti kita kalau misalnya untuk pembelajaran dalam kelas kan ada praktikum teori nih. Paling untuk di dalam kelas menganalisis kan pakai C4 kalau salah dia menganalisis, terus untuk yang prakteknya mempraktekkan. Atau juga bisa siswa untuk membuat hasil karya. Misalnya tadi siswa tadi membuat alat peraga. Misalnya kita contohnya, nah ini alat bola kasti nih. Itu bisa nggak kalian buat dari apa? Ya, memodifikasi alat itu juga bisa menggunakan hot tadi. Bisa juga kalau hot tadi mungkin dari soal Pak. Soal pertanyaan, misalnya membuat narasi soal, bukan langsung hanya menanyakan berapa panjang ini. Nah, seperti itu Pak. Kalau lot itu kan berarti kan ini. Tapi tidak semuanya, kalau menurut saya tidak semuanya itu bisa pakai hot Pak. Karena kalau kelas rendah memang bisa, tapi kita tidak bisa memaksakan Pak untuk se-inklusi tadi untuk kelas rendah. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Oke, kemudian untuk selanjutnya apa kesulitan guru dalam menerapkan soal hot? Tadi sudah disinggung mengenai hot. Kira-kira menurut pendapat Ibu kita ini apa kesulitan guru? Kesulitan guru Pak, mungkin kita lebih banyak mencari Pak ya,
mencari sesuatu, misalnya dari soal tadi kan kita harus pakai kalau AKN nih misalnya ya, jadi posisinya tuh nggak bisa hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Jadi kita harus membuat kayak suatu gambar juga bisa, atau sekedar seperti baca dulu baru buat soal di situ kan. Karena kita juga ya guru juga kadang ya kita kan mau buat soal tuh kadang mau cepet Pak. Ya mau cepet. Jadi situ kadang kemungkinan juga di situ yang menjadi masalah, mau cepet, terus juga supaya siswa kadang juga kita buat seperti ini kadang takutnya siswa tuh nggak ngerti. Jadi situ Pak, jadi kita ambil separuh bisa yang pakai hot tadi, separuh juga yang bisa log tadi. Kolaborasi lah ya. Iya, di kolaborasi. Hot jangan log Iya. ya. Oke, untuk soal yang terakhir dulu kita berkaitan tentang bagaimana pembelajaran yang dilakukan guru, apakah sudah menerapkan pembelajaran yang variatif. Nah, ini kan cenderung guru-guru yang senior ini biasa melakukan pembelajaran yang konvensional atau yang ceramah. Nah, bagaimana pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah ini? Apakah sudah sebagian besar menerapkan pembelajaran yang variatif? Kalau sebagian besar saya rasa sudah variatif Pak ya. Sebagian besar karena juga guru-guru sini sudah ikut TPG Pak ya, dan sudah terbiasa menggunakan yang variatif tadi. Memang masih ada sebagian guru yang menggunakan sistem konvensional, tapi juga karena kita juga di sekolah ini kan selalu disupervisi Pak oleh Pak Sekolah, jadi selalu ada perbaikan. Nah, jadi walaupun misalnya guru masih menggunakan konvensional, tapi kan ada perbaikan dari Pak Sekolah. Jadi guru itu nanti apa yang masih kekurangan tadi dicoba diperbaiki, dan kita sebagai guru-guru muda tadi mencoba membantu untuk guru-guru senior Pak, seperti itu. Tapi sudah hampir di SD 202 tadi sudah variatif menurut saya Pak. Walaupun masih ada yang guru ini, tapi kita tetap bantu Pak. Dan dibantu juga oleh Pak Sekolah melalui supervisi sekolah. Ya. Oke, terima kasih Ibu kita yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Mudah-mudahan informasi yang Ibu kita sampaikan ini menjadi bahan untuk saya mengeksplorasi lagi mendalam tentang masalah yang saya sedang lakukan. Terima kasih Ibu kita. Terima kasih.